Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami Iwot di samping saya. Silakan Bang, memperkenalkan diri. Saya Isak Rafiq dari UI Watch dan alumni UI Bangkit. Juga tentu saja Direktur Eksekutif Masa Depan Institut yang memang kita biasa bekerja sama. Silakan, segitu ya perkenalan saya. Anda sudah mengenal saya di Future Channel. Oke, negara ini tidak habis-habisnya dengan masalah. Kalau masalah itu untuk keadilan, kita sangat bahagia. Tapi kalau masalah itu sengaja dibuat untuk kepentingan orang tertentu, ya, itu yang jadi masalah. Oke, di sini kita akan coba buka. Kita akan bedah masalah Raja Ampat. Itu Pak Rafiq. Di Raja Ampat itu kan sepertinya terbongkar lagi ada masalah yang kita tadinya hanya menganggap masalah nikel itu adanya di Morowali, tetapi sudah merambat kemana-mana. Nah, di Raja Ampat sendiri baru kemarin kita tahu, wah lebih gawat, sudah habis tanah itu sebagian. Nah, menurut Bang Rafiq gimana tuh Bang? Oh ya, terima kasih Bang Buyung. Raja Ampat ini memang unik. Dia merupakan daerah wisata dunia dengan keindahan yang luar biasa yang tidak terdapat di tempat lain. Pulau-pulau yang tersusun rapi dengan jarak-jarak yang sangat bagus, dan itu dengan biota laut dan terumbu karang yang luar biasa, dan seluruh dunia mengingat itu lestari. Maka kemudian dibuatlah sebuah aturan dan Indonesia meratifikasi ini, di mana tidak boleh ada aksi penambangan di pulau-pulau kecil. Yang dimaksud pulau kecil itu adalah yang luasnya lebih kecil dari 200 km persegi. Mungkin konkretnya begini, di situ tidak boleh ada penambangan kecuali wisata. Ya, Itu yang sepengetahuan saya. Informasi yang saya dapat, selain dari wisata tidak boleh. Nah itu gimana gitu? nah itu jadi dari sejak pemberian izin itu sebetulnya sudah bermasalah, sudah melakukan pelanggaran di situ. Tapi ini sudah terjadi lumayan lama dan sangat masif di zaman Jokowi, di mana Ini Jokowi lagi nih? ya di zaman Jokowi ini banyak izin konsesi dikasih kepada perusahaan-perusahaan yang dekat dengan istana. Nah, tapi ini sudah ada jalannya. Dulu kalau di Pulau Gak itu dulu ada sejak tahun 98 itu sudah ada tambangnya, awalnya milik Amerika, kemudian sampai kemudian diakuisisi menjadi milik Antam seluruhnya. Dan di situ tambang-tambang yang lain ada juga yang dimiliki oleh orang yang konglomerat yang bermasalah, ya nanti kita terangkan ke situ. Ya, jadi ada sesuatu yang bermasalah kalau di P3 yang tidak dicabut izinnya ini dapat konsesi 13.000 hektar. Luas pulaunya cuma 650 hektar, konsesinya 2 kali lipatnya. Jadi ini sebetulnya pulau itu cuma 77 km persegi. Jadi dari sisi aturan itu sudah melanggar sangat luar biasa. Konsesinya lebih luas dari pulaunya. Jadi pulau sekitarnya bisa kena. Dan itulah yang terjadi, dan ini sudah merusak hutan. 500 hektar hutan sudah rusak oleh aksi penambangan di Pulau Gak. Tapi ini termasuk yang dilindungi oleh Bahlil Lahadalia atau pemerintah yang manapun. Bahlil dan itu tidak dicabut tapi diawasi. Tapi 4 dicabut. Pengetahuan saya itu kan di sana masyarakat adatnya kan Sangat kuat. ya. Apalagi ada sekarang udah bupatinya juga udah tidak seperti dulu-dulu ya. Kita tahu lah kalau dulu-dulu tuh ya apa kata
di atas. Tapi yang sekarang ini bagaimana bupatinya, bagaimana gubernurnya, dan termasuk pemerintah pusat. Menurut bagaimana Pak? Kalau kita lihat, seperti saya bilang tadi, dari awal sudah bermasalah waktu memberi izin. Dan yang perlu seperti dipertanyakan tadi di luar oleh Bang Buyung, bagaimana dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 tentang ini? Ada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, apakah ini diterapkan dalam urusan tambang? Nah, kita sudah melihat bahwa tambang ini di Morowali saja kita lihat ya, itu tidak jalan Undang-Undang Dasar 45, di mana rakyat bisa diusir dari rumah-rumah mereka dan tenaga kerjanya pun didatangkan sebagian besar dari Cina. Artinya kita tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Rakyat dijadikan pekerja, bukan pemilik dari tambang itu. Padahal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 3 itu adalah konsep zakat. Konsep zakat itu zakat tambang 20%. Artinya pemerintah cuma boleh membagi pada investor 80% itu. Bisa 40, 40, 50, 30, 60, 20, berapapun yang disepakati. Tapi 20% yang milik rakyat Indonesia yang sekarang ada dan bakal lahir, itu tidak boleh diambil oleh siapapun. Dari situlah mesti ditanggung pendidikan rakyat, kesehatan rakyat, bahkan listrik dan air itu bisa gratis. Dan rakyat di sekitar tambang itu terutama harus dapat itu, dan Indonesia secara keseluruhan rakyatnya harus mendapatkannya. Nah, inilah yang tidak diatur, undang-undangnya belum dibikin sampai sekarang. Pelaksanaannya sudah menghancurkan habitat laut, habitat darat, dan lain sebagainya. Hutan lindung pun dihancurkan oleh PT GAL, dan yang lain juga sama. Yang dicabut izinnya itu 4, yaitu PT Anugerah Surya Pratama. Ini di Pulau Manurang. Ini berafiliasi dengan Wanxiang Nickel Pratama milik Cina. Ya, ini konsesinya 766 hektar. Nah, 10 perusahaan melakukan mereka menggunakan 10 smelter ya di Morowali itu. Jadi dia sudah ada di Morowali, kemudian dia punya lagi konsesi di sini. Ini artinya orang kuat. Kemudian ada Nurham di Wagyu Timur 3.000 hektar. Nah, dia merupakan ya ada kerjasama dengan pemerintah daerah Papua dalam pengadaan sistem elektronik. Ya, tapi dia masuk ke tambang karena melihat peluang itu. Ya, karena mudahnya itu konsesi. Kemudian ada PT KW Sejahtera Mining. Ini sebetulnya perusahaan pemrosesan biji nikel, tapi nambang juga. Ya, lingkungan hidup, Kementerian Lingkungan Hidup menemukan ya PT KW Sejahtera Mining ini menambang di luar daerah konsesinya 5 hektar ya, dan terjadilah sedimentasi di laut itu, terjadinya pendangkalan dan biota laut bisa mati di situ, terumbu karang bisa hancur dan lain sebagainya. Kemudian ini punya afiliasi dengan Agung Sedayu. Agung Sedayu ini milik Aguan dan keluarganya. Nah, ini orang kuat. Dia juga berada di Banten yang merusak Banten dan lain sebagainya, dan sampai sekarang tidak ditangkap. Tidak ditangkap bersama Antoni Salim, tidak ditangkap. Padahal ini biang keladi dari kerusakan Banten yang menguruk tanah-tanah Banten, sawah-sawah Banten, daerah-daerah nelayan, dan bikin pagar laut. Ini Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri melihat pembangunan negara di dalam negara mestinya tahu. Jadi Tito juga pasti terlibat dalam urusan ini dan sudah boleh ditangkap dan tentu resapel dulu. Itu. Kemudian ada di pulau di Mulia Ramon Perkasa. Oke. Konsesi di Pulau Batang Pele dan Manyai pun 2.925 hektar. Dia menggunakan 10 mesin bor untuk menambang nikel di situ. Nah, pada 9 Mei 2025 ini kena sanksi administratif karena pelanggarannya di luar itu.
Kemudian ya, seperti saya bilang tadi, ini yang kelima, PT GAK, anak perusahaan Antam. Pulau GAK ini dia luasnya 6.500 hektar, 77 km persegi, konsesinya 13.000 hektar, jadi 2 kali lipat dari luas pulau. Dan inilah telah melakukan perusakan hutan 500 hektar tapi dilindungi. Nah, inilah yang dituntut orang, jangan cuma 4 itu, tapi PT GAK ini juga harus dicabut izinnya. Dan jangan sementara, kita cabut dulu secara keseluruhan, kemudian nanti akan ada perhitungan kerusakan lingkungan ini harus diganti, harus diperbaiki, harus lubang-lubang besar di bumi itu yang menyebabkan kehancuran, nantinya tinggal lubang-lubang yang membawa bencana ini harus diuruk lagi. Dan ini boleh dipakai, tailingnya itu boleh dipakai dulu. Jadi gini, saya kan dulu pernah kerja di Bangka, di Pasir Timah. Ini nggak beda jauh, cuma di sana Pasir Timah pengurukan juga. Nah itu yang namanya lubang-lubang, kalau kita naik pesawat mau turun di Bangka, itu Pasir Timah, lubang-lubangnya itu banyak. Ya. Nah itu terbengkalai. Ya. Apalagi yang saya nggak yakin tuh, yang di Raja Ampat itu siapa yang mau kontrol? Ya terus terang aja, masyarakat adatnya tahu sendiri, kasihan kan? Iya, masyarakat adat ini berhadapan dengan orang-orang yang berpakaian militer atau berpakaian polisi, takut. Sama dengan di Banten. Nah, kita lihat juga suku Dayak dan lain sebagainya kan semua mengalami ini. Ketika berhadapan dengan aparat bersenjata dan berpakaian lengkap begitu, maka dia keder. Selesai. Kemudian ada di balik itu ada lobby-lobby yang menggunakan duit selain ancaman. Dan inilah yang menyebabkan tidak ada perlindungan terhadap rakyat. Nah, disinilah sebetulnya DPR harus bicara dalam urusan ini. Ketika negara ini dalam ancaman seperti itu, pulau-pulau kecil bisa hilang dengan cara itu. Kemudian apa yang terjadi di Aceh juga itu mesti yang pertama bicara adalah wakil rakyat. Dia ngomong, di mana wakil rakyat ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Kenapa mereka bersembunyi ya, menyembunyikan kepalanya pada cangkangnya seperti kura-kura itu? Dia harus bicara pada saat seperti ini. Dan SBY dari itu dan Prabowo sebagai seorang presiden, dia punya hak prerogatif supaya negara ini tidak terus dihancurkan. Maka menteri-menteri sumbangan Jokowi ini yang sudah merusak ini dari segala sisi, dia harus dipecat sekarang, diresapel sekarang supaya perusakan ini terhenti. Menteri dalam negeri kita bisa banyak, kita punya Menteri Keuangan banyak yang jago. Banyak orang pintar. Kalau Sri Mulyani cuma punya namanya jalan keluar cuma utang dan mengurangi subsidi, mencabut subsidi dan lain sebagainya, maka kita perlu seorang Menteri Keuangan yang bisa kreatif menciptakan pendapat baru yang baik dan halal dan tidak merusak lingkungan. Jadi 17 menteri dari Jokowi dan tuntutan asal agar Gibran dimajukan itu karena hal-hal seperti ini. Dan sudah saatnya Prabowo mendengar suara rakyat. Oke. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bisa Rafiq, pencerahan ini bisa membuka wawasan masyarakat bagaimana kondisi anggota DPR, para menteri titipan, ya, dan Prabowo sendiri. Jadi kita berharap Prabowo harus berani mengambil sikap, memecat semua atau meresapel lah menteri-menteri titipan tersebut, karena sepak terjang mereka pada saat ini hanya merusak dan melanggar ketentuan. Akhirnya semua itu menjadi tanggung jawab Prabowo. Ya, dan ada hak prerogatif Prabowo untuk menggantinya sebagai presiden. Itu yang kita tunggu. Ya, terima kasih. Prioritas yang tadi bincang-bincang kami bersama Abang Bisa Rafiq, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejujuran, keadilan, kebenaran. Racikan Berita